Maka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan tentunya berbagai nikmat-nikmat lain yang kita tentu tidak dapat menghitungnya satu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah di jalan Islam ini. Terima kasih tentunya kepada Ustaz Sam yang terus mendampingi kita, membersamai kita, dan juga teman-teman yang telah berkenan bergabung di acara mengkaji bahasa Al-Quran pada malam hari ini. Dan hari ini tema yang akan disampaikan Ustadz Anissa 145 Ustadz ya, yang saya lihat tentang sifat munafik. Jadi penting nih Ustadz kita tahu, dan jangan sampai kita juga punya sifat itu ya, karena tempatnya katanya di neraka yang paling itu ya Ustadz ya, paling bawah. Yang paling bawah. Anissa 145. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya harus nyari dulu, belum dibuka rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga hari zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesehatan pada kita semua sehingga kita berupaya untuk istiqomah mempelajari, memahami thaqafah Islam terkait khususnya dengan mengkaji bahasa Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin berikutnya kita seling-seling ya. Jadi nanti minggu depan lagi kita membahas thaqafah. Maksud saya materinya yang lebih umum. Kemudian berikutnya lagi mengkaji bahasa Al-Quran nanti terkait dengan tafsir Al-Quran. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan memahami bahasa Al-Quran, yaitu menafsir tafsir Al-Quran surat An-Nisa 145. 145 sebenarnya nih lanjutannya ada sampai 149 ya. Tapi saya potong hanya terkait dengan munafiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Inna ya, kita mengingat kembali dulu belajar bahasa Arab ya, lupa ya. Inna adalah huruf taukid yang menasabkan isim dan merafakan khobarnya. Jadi al-munafikina itu isim inna. Kalau khobar inna, kalau dia jadi mubtada bunyinya munafikuna. Munafikuna karena ini isim inna jadi munafikina. Jadi menasabnya dengan inna, dengan ya. Sesungguhnya orang-orang munafik, jadi karena munafikin itu jamak ya, jadi orang-orang munafik.
Fidarkil asfali, berada di darki. Darki itu tingkatan atau level ya. Level al asfali. Asfal itu isim tabdil atau superlatif dari supla. Supla artinya bawah. Bawah. Kalau asfal artinya paling bawah. Seperti misalnya kabirun jadi akbar. Atau kubro artinya besar, akbar lebih besar atau paling besar. Fadun itu utama, afdol jadi paling utama. Jadi asfal itu dari sufla, ya, saflun atau sufla artinya bawah, asfal yang paling bawah. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling bawah. Minanari dari api neraka. Dari neraka. Kemudian walan tajida, wa dan lannya itu namanya huruf nafin wa ta'bid. Menafikan selama-lamanya, artinya sama sekali tidak akan. Jadi kalau pakai lan, ingat lan itu huruf nasab yang menasabkan fiil mudhari. Jadi lan sekali-kali tidak akan pernah tajida, mendapati atau diperoleh atau ada, tidak akan pernah ada lahum bagi mereka nasiron, pertolongan atau seorang penolong pun ya, atau sama sekali dia tidak mendapati pertolongan atau seorang penolong. Kita tahu bahwa kalau orang yang beriman, ya orang beriman, ketika di dunia dia saling tolong menolong, di alam barzah pun bisa ada yang menolong, bisa ada sedekah jariahnya, bisa anak soleh yang mendoakannya, bisa ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Begitu di yaumil akhir, ya masih ada harapan ditolong, yaitu oleh baginda Rasulullah SAW dapat syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Jadi bagi orang beriman ada harapan walaupun di akhirat nanti ada harapan dapat pertolongan dari baginda Nabi SAW. Nah tapi kalau orang munafik nggak ada, karena Rasulullah tidak mungkin akan menolong orang munafik. Karena orang munafik orang yang paling jahat. Ya. Karena orang paling jahat. Kenapa paling jahat? Ya. Dan sehingga kemudian tempatnya kenapa di neraka juga paling bawah tingkatannya dan tidak ada yang akan menolongnya ya karena tadi karakternya orang munafik. Jadi orang munafik itu secara bahasa artinya orang yang berpura-pura, pura-pura atau berpura-pura dalam satu hal. Atau orang munafik itu orang yang sepertinya ketika di hadapan orang banyak ya pro kebenaran ya atau mendukung kebenaran atau menjalankan kebenaran, tetapi di dalam hatinya ya, itu tidak demikian. Jadi di hatinya itu enggak benar maksudnya karena jiwanya yang bermasalah. Nah, nanti kenapa kok dia antara luar dan dalam itu berbeda? Karena justru yang berpenyakit bukan di raganya, tapi yang berpenyakitnya itu di dalam jiwanya atau jiwanya berpenyakit. Jadi orang munafik itu penuh dengan kepura-puraan. Jadi mereka apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan yaqulu nabi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Jadi mereka mengatakan ya, jadi ucapannya yang keluar dari mulutnya itu ya apa-apa yang dia ucapkan dari mulutnya afwa itu fam ya. Afwahu afahim atau mulut-mulut mereka itu beda dengan malaisa fi qulubihim, dengan beda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi istilah ini orang sebut ada bermuka dua, ada antara lahir dan batin beda. Antara ucapan dengan hatinya, dengan apa yang ada dalam hatinya itu berbeda. Jadi orang-orang munafik ini adalah orang yang sangat susah menghadapinya. Jadi sangat susah menghadapinya karena yaitu tadi kepura-puraannya. Jadi antara yang terucap dengan yang ada dalam hati berbeda, antara yang dikerjakan dengan apa yang diniatkan berbeda. Jadi jiwa dan raganya itu tidak connect ya. Jadi raganya melakukan sesuatu sementara jiwanya bertentangan dengan apa yang dia kerjakan. Sehingga sifat-sifat munafik ini saya sebagian sitir dari surat An-Nisa 142
Jadi orang munafik itu innal munafikina yukhadi'unallah. Jadi orang-orang munafik itu akan atau hendak menipu Allah. Jadi nggak tanggung-tanggung yang mau ditipu itu Allah gitu. Ya. Kenapa kok dia dia ini? Karena dia memang tidak yakin akan adanya Allah gitu. Karena tidak yakin adanya Allah atau kufur kepada Allah, maka dia mau berpura-pura. Jadi mereka hendak ya fiilnya fiil mudhari itu yukhadi'un Allah. Mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tetapi kemudian Allah ya apa membalas tipu daya mereka. Jadi Allah yang membalas. Jadi karena Allah tidak bisa ditipu, bagaimana mungkin menipu Allah? Maka artinya dia orang yang menipu diri sendiri. Karena Allah lah yang kemudian akan membalas tipu daya mereka. Yang kedua, orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, itu berdirinya itu kusala. Kusala itu malas, ya, malas. Jadi makanya hati-hati kalau ada di antara kita begitu akan sholat malas, malas gitu. Atau tadi yang ikuti ya ketika didorong kok kayaknya ogah-ogah dikerjakan, cuma tadi malas ya, kusala. Jadi hati-hati kalau malas sholat itu salah satu sifat orang munafik. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya, yuraunan nasa. Jadi mereka itu riya kepada manusia. Jadi ingin dilihat, ingin dilihat. Jadi kalau ataupun dia sholat juga ingin dilihat orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan siapa saja yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid itu bukan orang munafik. Tapi jangan dibalik ya. Berarti orang tidak sholat di masjid berarti munafik enggak. Jadi maksudnya orang yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid itu bukan orang munafik. Ini ada latar belakangnya karena dulu eh, orang-orang munafik itu kalau ataupun sholat mereka ingin dilihat. Maka kalau dulu belum ada lampu ya, belum ada lampu listrik belum ditemukan 14 abad silam. Ketika sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, mereka akan kelihatan, saling melihat. Jadi siapa yang datang ke masjid, gitu, siapa orangnya dan seterusnya itu saling mengenal. Kemudian sholat maghrib masih, karena kalau di Arab ya di Timur Tengah begitu maghrib karena tidak terhalang oleh gunung-gunung ya masih kelihatan tuh. Begitu tenggelam ya apa lembayung hilang maka gelap gulita. Nah itu waktu isya. Nah waktu isya itu orang tidak saling kenal. Maka orang munafik malas tuh ya karena nggak ada orang lain yang lihat dia maka dia tidak datang ke masjid. Demikian pula kalau subuh terbit fajar itu masih gelap, masih nggak belum jelas walaupun mungkin remang-remang kelihatan tapi nggak bisa kelihatan wajah. Sehingga balik lagi orang munafik ya malas dia, nggak ada yang melihat. Kalau toh pun misalnya apa eh, bukan hanya alasan gelap juga malas dia karena enak-enak tidur gitu ya, ikutin hawa nafsunya. Jadi oleh karena itu orang-orang yang munafik itu kalau toh pun sholatnya ria. Kalau tidak dilihat orang dia tidak mau mengerjakan atau malas-malasan melaksanakannya. Kemudian yang berikutnya orang munafik wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi kalau dia tidak ingat kepada Allah, jadi zikir pada Allahnya tuh sedikit banget gitu. Kalau ada maunya, dia punya kebutuhan, dia baru ingat sama Allah, minta gitu. Tapi kalau lagi happy, lagi enak, lagi apa itu, lupa dia ke Allah. Itu orang munafik. Jadi orang munafik itu akan menyebut Allah, kemudian kalau sholat juga malas, kemudian kalau berbuat itu ria, ingin dilihat orang, kemudian dia tidak ingat kepada Allah, kecuali sedikit. Itu sebagian sifat ya munafik yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa 144. Kemudian dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salasun. Tanda ya, tanda atau apa ya, ciri-ciri ya boleh. Orang munafik itu tiga. Jadi kalau ini kata hadis ini tiga, kalau yang lain banyak. Nanti kalau digabung bahkan ada yang menyatakan karakter orang-orang munafik itu ada 65 kalau dikumpul-kumpulkan. Jadi banyak banget ya.
Nanti kita juga bahas bagaimana karakter mereka ya, di dalam surat Al-Baqarah. Jadi tanda orang munafik itu kata Rasulullah itu ada 3. Idza haddasa kadzab. Jadi kalau ngomong bohong. Jadi apabila berkata ia berbohong gitu. Jadi kalau sekarang istilahnya hoax ya. Hoax. Ya. Jadi bohong itu artinya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Menceritakan sesuatu yang berbeda dengan faktanya. Itu berbohong. Itu orang ciri munafik. Kalau ngomong dia bohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mengingkarinya. Jadi suka mengingkari janji gitu. Ya. Jadi ini makanya kita harus betul-betul menghindarinya. Jangan sampai kita juga suka janji ya, tapi janji yang janji gombal ya, janji jadi bohong, jadi palsu ya. Atau anak sekarang bilang di PHP, ya, memberi harapan palsu gitu ya. Itu ciri orang munafik. Idza wa'ada akhlaf. Kemudian yang ketiga wa idza tu'mina khana. Kalau diamanahi, diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab, ya, kemudian dia berkhianat, ya. Dia nggak menjalankan amanah itu. Jadi, jadi kalau ada 3 karakter ini hati-hati, hati-hati. Jadi karena ini sangat berbahaya. Bayangkan kalau itu menimpa orang yang kita percayai, kita sayangi, kemudian ngomong bohong, kemudian janji palsu, kemudian tidak amanah, ini berat, Pak. Dan kita seringkali berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Ya. Dulu zaman hidup Rasulullah SAW ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul salah satu orang Ansor yang tadi dia bermuka 2. Jadi di hadapan Rasul itu seperti orang yang beriman, bahkan ketakwaannya ditonjolkan dia. Jadi kelihatan luarnya itu orang soleh banget gitu. Tetapi di belakang Rasulullah mereka berkhianat. Jadi orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini berkhianat, bahkan kemudian ingin mencelakakan Nabi beserta para sahabat. Dia bersekongkol dengan musuh-musuh Nabi, ya, bersekongkol dengan orang Quraisy, bersekongkol juga dengan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi Bani Qainuqa atau Bani Quraidah di Madinah. Dan memang orang munafik ini pinter sekali, ya, pinter sekali berpura-pura, ya, pinter sekali merekayasa, membuat cerita dan seterusnya yang tidak sesuai dengan fakta. Padahal ini justru akan mengakibatkan menimpa mereka sendiri, dan tidak hanya di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas tadi ayatnya, ya. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar walan tajidu lahum nasira walan tajida lahum nasira. Jadi tidak akan dapat pertolongan dan juga di tempat neraka yang paling dalam. Tetapi di dunia pun ya mereka akan mendapatkan sanksinya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan orang-orang munafik itu banyak sekali kalau dalam surat Al-Baqarah kita baca ya, alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Allah mensifati 3 kelompok manusia. Yang pertama al-muttaqin. Al-muttaqin itu hanya 5 ayat saja. Ya. Hanya 5 ayat saja, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika. Udah segitu saja gitu. Itu orang-orang bertakwa. Kemudian orang kafir bahkan cuma 2. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'min. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun alim makan yaksibun. Udah cuma 2 ayat saja itu orang munafik, orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu ya sama saja memberi peringatan atau peringatan tidak akan beriman. Mereka telah menutup hatinya dan Allah tutup hatinya. Ya, kemudian Allah kunci hatinya. Isawatun. Udah ada, mereka dapat siksaan yang sangat pedih. Tapi begitu menceritakan orang munafik, Allah tidak menyebutkan langsung munafikun gitu. Jadi kalau innalladzina kafaru udah orang kafir disebutkan. Al muttaqun ada al muttaqin, tapi orang-orang munafik tidak disebutkan. Tetapi wa minan nasi, minnya litab ini, dan di antara manusia
Wa minan nasi mayaqulu aman. Ada orang yang mengatakan kami telah beriman billahi wa bil yaumil pada Allah dan yang akhir. Wa ma hum bimumin, tapi mereka tidak beriman sebenarnya. Jadi makanya orang munafik itu dia ngomongnya beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Maka Allah menyebutkan orang-orang seperti ini karena antara luar dan dalamnya berbeda itu sampai 13 ayat ini dalam surat Al-Baqarah. Dari mulai ayat 8 sampai ayat 21. Itu cerita tentang orang munafik. Dan kalau saya ringkas ini bisa ini kan di ayat 8 misalnya. Itu di akhir ayat ini wa mahum bimumin. Mereka adalah bukan orang beriman. Jadi mereka tidak beriman. Jadi bukan kelompok orang beriman, orang munafik itu. Karena iman itu amalan jiwa, amalan hati, keyakinan kan itu ya. Bukan amalan raga. Kalau amalan raga terlihat. Ya. Makanya kalau orang munafik, kalau kelihatan raganya seperti orang beriman, tapi tidak beriman. Hatinya tidak beriman. Jadi jiwanya tidak termasuk orang yang mukmin. Wa mahum bimumin. Kemudian yang berikutnya dari ayat keduanya, mereka kan yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang beriman. Wa may yahda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Jadi mereka itu menipu diri sendiri. Jadi mereka tidak menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Maksudnya jiwa-jiwa mereka. Anfus itu jiwa, jamak dari nafsun ya. Jadi mereka menipu jiwa-jiwa mereka sendiri. Jadi yang kecelai nanti jiwanya. Dikira munafik itu akan menguntungkan ya di dunia dan di akhirat. Ternyata di dunia rugi, di akhirat juga dia rugi. Kenapa? Yang bertanggung jawab di akhirat itu jiwa dia, bukan raga dia. Jadi percuma. Jadi pun diperbaiki raganya, amalannya, tapi kalau jiwanya tidak beriman, ya ketipu dia, kecelek nanti. Semua yang dia kerjakan justru akan menjadi beban bagi jiwanya sehingga jiwa dia akan dimasukkan ke dalam fidarkil asfali minan nar, tingkatan neraka yang paling bawah. Itu orang munafik. Jadi mereka mau menipu, jadi malah menipu diri sendiri. Kemudian yang ketiga, yang ini ayat ke-10-nya, fi qulubihim maradun. Jadi Allah menyatakan di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Makanya ingat ya, jiwa kita itu terdiri dari kolbun dan aklun. Ada akal dan hati gitu ya. Akal pikiran yang sehat dan hati. Makanya bagaimana akal kita akal sehat, ya, berpikir jernih, dan hati kita bersih. Bersih gitu ya. Nah, sementara orang munafik itu fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Kemudian fazadahumullahu maradu, Allah tambahkan penyakitnya. Karena dia tidak mau membersihkan hatinya, ya tidak mau mensucikan di jiwanya, ya. Akhirnya kemudian Allah tambah penyakitnya. Ya karena ngikutin hawa nafsunya, dia dari munafiknya itu, nifaknya itu, maka kemudian Allah tambahkan ya sifat. Kemudian dari sifat-sifat buruk penyakit itu, sifat-sifat buruk adalah penyakit kolbu, penyakit hati. Allah tambahkan penyakitnya yang tadinya benci, kemudian tambahkan iri, dengki. Ya, kemudian hasud, kemudian ngadu domba, ya fitnah, macam-macam terus ditambahin. Jadi orang kemudian ya karena dia tidak merasa bermasalah, tidak merasa berpenyakit di jiwanya, dia mengikuti saja hawa nafsunya, maka Allah tambahkan penyakit hatinya itu. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dan kemudian walahum adzabun alimun, akan kemudian Allah akan sanksi dengan siksaan yang sangat pedih nanti dia kiamat. Jadi ayat 10-nya itu mereka itu hati mereka berpenyakit. Dan ingat penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit raga. Penyakit jasad, kalau penyakit jasad saya suruh berobat. Ya apa likulidain daun fataut fatadawu kata Rasulullah, setiap penyakit ada obatnya, berobatlah. Jadi sunnah kita berobat kalau kita sakit raga kita. Ya kalau misalnya tadi ke dokter kemudian nyari obat macam-macam, itu bagian dari ikhtiar kita dan disunahkan berobat itu. Tetapi kalau sakit hati itu nggak bisa berobat ke dokter, nggak ada obatnya kecuali dia harus ya kembali kepada Allah. Jadi harus kembali lagi memahami ya, petunjuk, yaitu memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifaun lima fis sudur. Jadi Al-Quran itu adalah obat penyembuh apa yang ada yang dalam hati, ada dalam dada. Maksudnya seluruh penyakit hati itu akan dibersihkan.
oleh Al-Quran. Maksudnya kalau dibaca, dipahami, dilaksanakan Al-Quran. Dan ingat, kalau kita sholat itu juga membersihkan hati. Maksudnya membersihkan penyakit dalam hati. Makanya kalau sholat kita hanya raga doang, sebagaimana sholatnya orang munafik jadinya. Makanya dalam surat Al-Maun, ingat surat Al-Maun itu adalah surat yang diturunkan untuk orang munafik. Ya, untuk orang munafik. Jadi bagaimana sholatnya orang munafik ya? Tadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi orang munafik itu celakalah orang yang sholat. Maksudnya sholat orang munafik, gaya orang munafik, bukan orang yang beriman. Kalau beriman mah sholat seperti apapun ya dia insya Allah dapat pahala. Tapi orang munafik itu sholat raganya doang. Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai. Ya maksudnya lalai adalah ya dia jiwanya nggak ikut sholat. Ya, jiwanya apa bukan untuk bukan untuk ibadah membersihkan jiwanya, justru hanya untuk pamer saja di hadapan orang-orang. Makanya alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, yaitu orang yang senantiasa ria. Jadi sholatnya ria, ingin dilihat. Kalau nggak dilihat ya dia tidak sholat atau dia males sholatnya. Jadi maka dari itu orang-orang sini karena di hatinya ada penyakit fi qulubihim marad. Kemudian ayat 10 kemudian karena dia punya penyakit hatinya wakanu yakdzibun, mereka itu selalu senantiasa berbohong. Jadi kerjaan orang munafik itu bohong. Jadi yakdzibun. Bahkan berbohong dengan menggunakan agama gitu. Jadi aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, tahukah engkau wahai Muhammad orang yang berdusta dengan agama? Bahkan agama pun dia jadi dustakan. Ya, dia jual ayat-ayat kemudian untuk kepentingan dunia dia, ya, untuk kenikmatan, untuk kepuasan dunia dia. Dia melupakan jiwanya. Jadi bisa berdusta dengan apapun dia berbohong. Itu wakanu yakdzibun. Makanya Allah menggunakan fiilnya mudhari nih yakdzibun. Mereka selalu ya, berbuat bohong atau berdusta. Kemudian di ayat 12 ayat 12-nya ketika Allah melarang mereka membuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami tidak membuat kerusakan, kami orang-orang yang membuat perbaikan. Maka kemudian disebutkan ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwa mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi orang munafik itu pembuat kerusakan. Bikin macam-macam, jadi bikin adu domba, bikin fitnah, macam-macam. Jadi dia ingin merusak hubungan antara sesama muslim, bahkan merusak hubungan antara suami dan istri, merusak hubungan antara saudara, antara kakak dengan adik, dengan orang tuanya, dan seterusnya. Jadi dia memang karakternya sebagai pembuat kerusakan. Jadi pembuat kerusakan, ya bisa kerusakan fisik atau kerusakan non fisik. Ya, fisik misalnya mereka tidak mau tahu karena kerakusan arogansi mereka, biar mereka merusak lingkungan juga tidak merasa beban. Dia kami sedang membangun kok. Hutan dibabat kemudian jadi banjir macam-macam itu urusan yang lain. Yang penting mereka menyatakan ini sudah membuat perbaikan. Itu karakter orang munafik. Maka Allah sebutkan ala innahum humul mufsiduna. Ketahuilah mereka itu sebenarnya orang pembuat kerusakan. Jadi orang munafik itu pembuat kerusakan. Kemudian yang berikutnya ayat ke-13-nya, ya mereka mengatakan kepada orang beriman dianggap kurang bodoh. Justru ala innahum humus sufaha. Mereka itu orang-orang bodoh, sebenarnya orang bodoh, orang munafik orang bodoh. Kenapa? Lo yang tahu bahwa di dunia itu sebentar, di akhirat justru akan bertanggung jawab, dia mempertanggungjawab semua yang dia lakukan. Malah kemudian dia hendak menipu Allah, memperolok-olok Allah gitu. Jadi ya mereka benar-benar orang bodoh banget, nggak cerdas gitu. Masa untuk kenikmatan dunia yang sebentar kemudian dia merugikan, mencelakakan dia untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Jadi bodoh banget. Ya, kata bodoh itu safihun, itu jamaknya sufaha, orang-orang yang bodoh. Jadi Allah yang menstempel mereka sufaha atau safihun, orang bodoh. Kemudian ya kalau mereka juga kemudian hobi mereka adalah innama nahnu mustajiun. Mereka mengatakan kami hanya mengolok-olok aja. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya sendiri. Kami cuma olok-olok aja gitu.
Jadi kepada orang-orang beriman dia nggak suka dan suka mengolok-olok, ya. Mengolok-olok. Tetapi kalau dengan setan-setan mereka, mereka udah akrab banget ya, dan bahkan sengaja bikin makar untuk orang yang beriman ya, kepada orang yang beriman. Dan mereka senantiasa tidak suka kalau orang yang beriman mendapat kebahagiaan atau keberuntungan. Dan mereka senang sekali kalau Rasulullah dan para sahabat atau kaum muslimin tertimpa musibah, tertimpa ujian. Ya, karena mereka memang kerjaannya tadi nyinyirin ya, nyinyirin orang-orang beriman. Fitugianihim ya'man. Nah, kemudian ayat 15-nya, di dunia pun mereka menjadi orang yang terombang-ambing dalam kebingungan, dan oleh Allah dibiarkan mereka. Wa yamuduhum fitugianihim ya'mahun. Mereka dibiarkan hidup dalam kebingungan. Kenapa? Karena orang yang suka berbuat bohong itu bingung sendiri. Karena kebohongan itu harus ditutup dengan kebohongan berikutnya. Nah, untuk konsisten dengan kebohongan itu susah. Apalagi kemudian melibatkan banyak orang. Akibatnya ya makin runyam. Ya. Yang tadinya pelecehan seksual jadi sekarang berebat kemana-mana gitu. Jadi bikin dan bawa teman-temannya untuk berbohong ya. Akibatnya ya teman-temannya juga kena gitu. Ya, jadi orang-orang yang munafik itu, orang suka berbohong itu dalam hidupannya juga bingung sendiri. Ya, bingung sendiri, jadi terombang-ambing dalam kebingungan yang dibuat oleh mereka sendiri. Fitugianimnya. Oleh Allah biarkan. Mereka dibiarkan dalam kebingungan itu. Kemudian berikutnya wa maka numum tadi, dan mereka bukan tidak akan mendapat petunjuk. Orang yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi dibiarkan karena mereka memang mengikuti kesesatan, mengikuti hawa nafsunya, oleh Allah tidak akan diberikan petunjuk. Ingat, hidayah itu, petunjuk itu dari Allah Subhanahu. Nah, kemudian di ayat ke-18 Allah pertegas summun bukmun umyun. Ya, jadi sumun artinya tuli, eh, bukmun artinya bisu, umyun artinya buta. Lahirnya, raganya itu dia sehat, ya, telinganya normal, ya. Kemudian mulutnya juga lantang berkata-kata, kemudian matanya juga bisa melek, bisa lihat. Tetapi ingat, fungsi pendengaran, fungsi bisa merangkai kata-kata, dan fungsi untuk penglihatan itu fungsi jiwa. Buktinya apa? Kalau kita tidur, raga kita sehat, telinga kita sehat, mata kita sehat, mulut kita juga sehat, bisa kata-kata. Tetapi begitu tidur, dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berucap apapun. Artinya sumun bukmun umyun itu kenapa? Hati dia, jiwa mereka itu tidak bisa mendengar, tidak bisa mengucapkan kebenaran, dan juga tidak bisa melihat kebenaran. Maka disebutkan oleh Allah sumun bukmun umyun. Ini apanya yang sumun, yang bukmun, yang umyun, yaitu jiwa mereka. Kenapa? Karena di dalam hatinya fi qulubihim maradun. Penyakit hatinya yang. Oleh karena itu yang jadi masalah bagi orang munafik itu jiwa mereka. Jadi, padahal kalau kita cerita tentang diri kita, yang akan melanjutkan kehidupan yang abadi adalah jiwa kita. Maka teramat bodohlah orang yang mengikuti ya kepentingan ya, hawa nafsunya untuk di dunia, untuk kepentingan ragawi yang hanya sebentar, hanya sesaat, dengan merugikan kehidupan abadi yang akan dilalui oleh jiwanya. Maka orang-orang yang munafik ini orang-orang yang sangat-sangat bodoh, orang-orang yang sangat rugi, ya, rugi sekali, karena harusnya jiwa dia itu kalau dia sehat, maka jiwanya akan bersih, justru akan mengumpulkan bekal untuk akhirat dia. Malah sebaliknya, orang-orang munafik yang dikumpulkan bukan pahala, tapi yang dikumpulkan adalah dosa-dosanya. Ya, maka dari itu kita berusaha untuk menghindari ini, maka biasakan doa ya. Ini saya sampaikan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada di Sahih Abu Dawud nomor 150 dari 1546. Rasulullah SAW mengajarkan doa kita semua. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi
wan nifaqi wasuil akhlaki. Jadi orang munafik itu disebutnya nifak ya. Jadi, amalannya perbuatan disebut nifak. Allahumma ya Allah, ini aku sesungguhnya aku a'udzubika. Aku berlindung kepadamu minasyikoki dari perpecahan. Jadi perpecahan. Jadi hati-hati ini dampak atau akibat perbuatan orang-orang munafik, kita bisa berseteru, bisa bermusuhan dengan saudara kita sendiri, dengan sesama muslim. Ya. Kemudian yang dimunculkan adalah perbedaannya, kemudian saling hujat, saling celak, ya, dan ujung-ujungnya mereka pecah. Ya, justru harus kita upayakan, justru kita jadi penyatu. Biasakan kita menjadi orang yang mengislahkan, ya. Mengislahkan orang-orang yang sedang berseteru. Ya. Jadi ketika Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, maka fa'aslihu bain ahikum. Jadi Allah meminta kepada kita, kalau sesama muslim ini orang bersaudara, sama orang-orang beriman itu bersaudara. Maka kalau mereka sedang bermasalah, maka fa'aslihu bain ahikum. Damaikanlah, ya. Damaikanlah di antara saudara-saudara itu. Jadi makanya kita minta kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dari sikok, dari perpecahan. Wan nifaki, dan dari kemunafikan, dari sifat munafik. Ya tentunya bukan hanya doa, tapi kita berusaha kalau ngomong ya benar, ya kalau janji kita tepati, kalau kemudian diberi amanah kita amanah, kita jalankan amanah itu, kemudian kita bersemangat ya ketika kita ibadah, ya tadi tidak memiliki sifat seperti orang munafik, malas sholat juga, ya kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, membersihkan hati kita dan seterusnya. Dan juga ya wasuil akhlak, dan mohon perlindungan kepada Allah dari suil akhlak, jadi jeleknya akhlak atau adab atau etika. Ingat, saya sering mengulang-ulang, yang jadi adab itu, etika itu, akhlak itu harus di depan sebelum ilmu. Ya, sebelum ilmu. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita mendidik anak kita dengan kata-kata adibu. Adibu auladakum. Adibu artinya dengan takdib, artinya dididik. Ya, dengan apa? Dengan adab. Jadi satu kata tuh. Adab, ya adab. Adab itu etika. Jadi yang pertama harus kita tanamkan kepada anak kita adalah adab atau etika atau akhlak. Ya, akhlak. Bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana jiwa kita yang lembut, jiwa kita yang pemaaf, jiwa kita yang pemurah, jiwa kita yang memang penolong, dan seterusnya. Jadi bagaimana kita didik kepada anak kita. Dan mendidik itu adalah mencontohkan. Jadi bukan hanya mengajarkan, ya, mengajarkan dalil, mengajarkan ilmu, tetapi mencontohkan. Mencontohkan bagaimana menghormati orang tua dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada kita, adibu auladakum bisalasi isolin. Didik anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, ala hubbin nabiyikum. Disuruh mencintai nabi kalian. Kenapa? Karena suruh ditanamkan kepada mereka akhlak. Ingat Rasulullah itu ya diutus oleh Allah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya mencontoh bagaimana akhlak Rasul. Jadi didik anak kita supaya mengidolakan Rasulullah SAW, mengidolakan Nabi kita semua. Ketika mengidolakan, maka dia akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi ciri-cirinya atau karakternya. Dan itu dicontohkan oleh orang tuanya. Orang tuanya mengikuti akhlak Rasul, maka anak juga akan mengikuti. Kemudian ala hubbin ahli baitihi, dan suruh mencintai ahli bait. Ingat, ahli bait Rasulullah SAW adalah orang-orang yang dimuliakan. Ya, walaupun kita tidak tahu siapa saja yang menjadi ahlul bait Rasulullah, karena bisa jadi ada orang yang mengaku sebagai ahlul bait, tapi kelakuannya tidak mencerminkan ahlul bait. Kan? Kemudian yang ketiga, watilawatil Quran, dan didik anak kalian untuk membaca Al-Quran. Insya Allah ya kita berusaha untuk memahami Al-Quran ini, untuk kemudian kita pahami dan kita laksanakan, kemudian kita ajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rasul mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Mungkin 1-2 ayat, tetapi kita pahami dan kita jalankan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindar dari sifat-sifat munafik yang sangat mengerikan, ya. Karena tadi sanksinya di akhirat itu jauh lebih berat daripada orang kafir sekalipun. Bahkan kholidina fiha abadin, nerakanya fidarkil asfal, di paling tingkatan yang paling bawah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya.
Dan saya kembalikan dulu waktunya ke Mas Arya, silakan. Baik Ustadz, terima kasih atas penyampaian materinya tentang sifat munafik. Semoga kita bisa menghindarinya ya Ustadz ya. Baik, sudah ada satu pertanyaan Ustadz dari Mas Novaldi. Apakah ciri orang munafik tersebut ditujukan pada orang Islam saja atau juga orang non-Islam? Terima kasih. Iya, jadi kalau non-Muslim itu orang kafir. Orang kafir. Jadi ya non-Muslim itu istilah bahasa Indonesia ya, istilah syariat Islam itu orang kafir. Jadi orang itu dibagi tiga, ya, dibagi tiga. Al-muttaqun, orang bertakwa. Orang bertakwa itu harus orang beriman. Tidak mungkin disebut muttaqin kalau tidak mukminin. Makanya ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib dulu. Pertama beriman dulu kepada yang gaib. Ya. Jadi orang muttaqin pasti beriman, mukminin. Nah, kemudian yang kedua adalah orang kafir. Orang kafir itu ya artinya memang kafir, hatinya menolak untuk beriman. Jadi orang kafir itu orang tidak beriman kepada yang wajib diimani, ya, rukun iman itu. Maka mereka itu sama saja. Jadi ya memang luar dalam ya. Karena iman itu kan amalan hati ya. Jadi amalannya hatinya juga dia sudah menolak ya. Diberi peringatan atau tidak peringatan, mereka tidak beriman ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun. Jadi memang mereka udah nutup hatinya dan Allah tutup hatinya. Setelah itu kemudian ghishawatun dikunci. Udah, jadi sama saja gitu. Jadi bagi orang kafir ya kafir, jadi tidak. Apakah orang kafir itu bisa munafik? Justru orang kafir ya kafir gitu ya. Justru orang munafik ini, jadi kalau orang beriman, orang mutakin itu luar dalam iman gitu ya. Jadi di hatinya beriman, di amalannya sesuai ngikuti keimanannya, mengikuti tuntutan imannya. Ya dia menjalankan apa? Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi hatinya beriman, kemudian luarnya fisiknya juga dia mengerjakan sholat. Ingat sholat itu representasi dari perbuatan orang. Jadi kalau sholatnya benar, nanti amalan dalam keseharian juga benar gitu. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kalau jiwanya sholat gitu mas. Jiwa sholat itu artinya khusyuk. Jadi menjiwai dia sholatnya, maka dalam kehidupan sehari dia akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar gitu. Jadi kalau orang yang mutakin luar dalamnya beriman, ya dalamnya beriman, kemudian amalannya sesuai dengan ikuti syariat Islam. Nah, kalau orang kafir ya luar dalam ini kafir, tidak mau mengikuti, tidak beriman, ya, dan kemudian dia menjalankan ya perbuatannya ya sesuai dengan tuntutan ya kata di kekufurannya itu. Ya, dia menghalalkan segala cara karena memang orang kafir ya tidak mengenal halal haram. Orang kafir itu tidak mengenal halal haram. Jadi kalau ada orang kafir makan babi, ya karena mereka mengatakan tidak haram kan gitu. Kalau mereka korupsi, ya mereka mengatakan ya korupsi juga haram kan gitu ya. Bahkan memakan harta orang lain ya, bahkan dengan merampas, merampok, mencuri, korupsi macam-macam. Ya kalau orang kafir ya karena tidak mengenal halal haram. Tapi kalau orang bertakwa beda. Orang bertakwa itu ya halal haram rasanya. Ini kalau haram nggak mau dia. Kalau halal dia kerjakan kan gitu. Itu orang bertakwa. Nah, ada orang yang ngakunya beriman tapi hatinya sebenarnya kafir. Gitu. Nah, ini yang masalah. Gitu. Artinya orang munafik itu ya luarnya ya atau penampilannya, ucapannya, perbuatannya itu seperti orang-orang yang bertakwa. Tetapi hatinya enggak, hatinya itu kafir. Gitu. Jadi makanya dia berpura-pura terus, bohong, khianat, gitu. Kemudian tidak amanah, tidak memenuhi janji macam-macam. Kenapa? Karena hati mereka itu tidak beriman kepada yang gaib, nggak beriman kepada yaumul akhir, nggak beriman adanya surga dan neraka, nggak beriman adanya yaumul hisab, bahkan alam kubur pun mereka tidak beriman, ya, tidak beriman sehingga kenapa kok di luarnya kok dia pura-pura itu karena dia ingin mendapatkan keuntungan dunia. Dengan kepura-puraan itu dia ingin mendapatkan dunia, dianggapnya
dunia itu segalanya. Jadi kalau bisa dapat dunia, dia hidupnya kekal. Makanya kelakuan orang munafik itu humajah lumajah kan gitu. Ya tukang mengumpat, tukang mencaci maki, tukang mencela, ya itu. Makanya oleh Allah diturunkan ayat gitu, surat Al-Humazah namanya. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa ada. Dari kerjanya dia ngumpulin harta, hitung-hitung gitu ya, ngitung-hitung. Jadi dia mencela, mencaci untuk memecah belah itu kan untuk dapat keuntungan duniawi. Ya, ya sabu annamalahu akhladah, dianggap oleh dia bahwa dunia apa hartanya itu akan mengakibatkan dia hidupnya kekal. Kala enggak seperti itu kata Allah. Bahkan akan dilemparkan dia ke dalam hutoma. Tahukah kamu itu hutoma? Narullahin muqoda, api yang menyala-nyala. Ngeri itu, makan disate dia akan seperti kambing guling gitu ya. Kemudian ditusuk, kemudian diikat dengan tiang-tiang panjang, kemudian dibulak-balikan di tengah-tengah api yang menggejolak. Nauzubillah. Ngeri banget. Itu orang munafik. Orang munafik itu luar biasa, nekat bener gitu. Nekat bener. Jadi luarnya itu berpura-pura seperti orang Islam supaya apa? Supaya dapat keuntungan. Keuntungan sampai agama pun dia jadi didustakan gitu. Menjual ayat tentang menafkahi anak yatim, memberi makan orang miskin, tapi sebenarnya enggak. Itu kan yang yukat dibubidin alladzina apa? Bukan hanya dia berbohong biasa gitu, tapi dia menggunakan agama berbohongnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang yad'ul yatim atau mengabaikan, menyepelekan atau tidak menganggaplah, menyanyiakan ya, menyanyiakan anak-anak yatim. Jadi dia menjual untuk ngumpulin harta untuk anak yatim tapi dia makan sendiri. Anak yatimnya ditelantarkan sama dia. Wala yahudu ala tu'amil juga dia tidak mendorong orang untuk ngasih makan orang miskin. Ya, dia mendorong dikumpulin hartanya untuk dia, orang miskinnya diabaikan sama dia. Ya, ini bahaya banget. Jadi orang orang munafik itu berat banget, bahkan agama pun dia bisa berbohong dengan menggunakan agama. Nauzubillah min dzalik. Jadi kelihatannya seperti orang alim tapi sebenarnya hatinya itu tidak seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang seperti itu. Nah, tadi jadi kalau pertanyaannya apakah orang non-muslim munafik, orang kafir itu kafir. Orang munafik itu penampilannya, KTP-nya, bahasanya Islam banget gitu ya, malah banget tuh Islam banget. Tetapi hatinya kafir banget. Bahkan dia benci sama Islam. Jadi orang kafir, orang munafik itu dia mempermasalahkan keyakinannya sendiri. Jadi agamanya sendiri yang dia masalahkan gitu loh. Kan aneh ya, orang ngaku beriman tapi dia mempermasalahkan agamanya sendiri, kan aneh gitu. Ya itu orang munafik kayak gitu. Walau alam. Baik, terima kasih Ustadz. Ada dua nih pertanyaan tadi. Yang maksud saya ada yang chatting Mbak Yuni. Nanti saya chatting dulu ya Ustadz. Habis itu Mas Fuad mungkin ya. Ya. Ada orang yang rajin sholatnya bisa dikatakan soleh, tapi dia tidak amanah, mengingkari janji. Kadang bicaranya juga bohong. Apakah itu termasuk munafik? Bagaimana cara menyadarkannya, Ustadz? Iya. Jadi gini, kalau statusnya apa munafik atau tidak, kita nggak tahu. Karena gini, hati itu kan sulit kita. Makanya gini, orang munafik itu sulit dinilai. Karena yang masalahnya di hatinya. Di hatinya kelihatan sama kita. Apakah dia berbuat dosa itu karena kebodohannya? Atau karena tidak sanggup menahan godaan? Ya. Jadi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tergoda ya, tergoda. Tapi dia masih beriman, gitu, masih beriman. Sehingga kalau orang munafik itu sangat sulit. Makanya Allah juga tidak menyebutkan, melabel gitu innal munafikin ketika mengkarakterisasi tadi wa minan nasi mayaqulu amanah. Jadi ada orang saja gitu, ada orang. Tapi yang punya karakter seperti itu berarti ada alamatnya atau ayat, ada tanda-tanda. Jadi makanya orang munafik itu tanda-tanda, berarti dia walaupun dia sholat rajin, tapi dia memiliki tanda-tanda orang munafik. Nah ini bahaya kan? Walaupun mungkin belum bisa disimpulkan dia orang munafik, tapi tanda-tandanya ada. Ayatul munafik, salah semuanya tanda. Disebutnya ayat, itu tanda. Tanda. Apakah benar dia munafik? Ya tergantung. Kalau kemudian bukan hanya tanda, tapi betul-betul dia melaksanakan itu, dia ingkar janjinya itu, karena berbohongnya itu, karena memang berdasarkan
di dalam hatinya tidak mengimani ada pertanggungjawaban di akhirat, tidak mengimani ada semua yang dia lakukan kebohongan-kebohongan itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau dasarnya karena tadi tidak iman kepada Allah, maka dia munafik beneran gitu. Tapi kalau dia jalankan itu karena kebodohan, karena godaan hawa nafsu, dia dikategorikan maksiat saja, orang bermaksiat, tapi bukan digolongkan orang munafik. Karena ternyata begitu dia nyesel sebenarnya. Kalau dia sendirian dia nyesel, aduh saya sudah berbohong ini ya, karena terpaksa. Kadang-kadang gitu kan. Ya. Jadi kalau dia menyesal, dia kemudian bertobat, berarti masih ada imannya, bukan dikategori orang munafik. Orang munafik itu maksiat tapi tidak merasa bermaksiat. Jadi yang menurut orang-orang beriman berdosa, dia merasa nggak apa-apa, oke aja. Jadi bohong itu biasa-biasa aja. Bahkan menikmati kebohongan-kebohongannya itu, menikmati kemaksiatan itu orang munafik. Tapi kalau orang berbuat salah, pernah berbohong, yang kita juga nggak mungkin benar terus kita ngomong, kadang-kadang mungkin ya dalam perjalanan hidup kita bisa berbohong kan, tetapi berbohongnya itu bisa jadi karena tadi tergoda oleh hawa nafsu, godaan setan gitu ya, kemudian dan seterusnya lah, tapi bukan karena keimanan. Ya, kita buktinya kita nyesel, kita mohon ampun, macam-macam, itu berarti kita bukan orang munafik. Kita masih punya iman ya. Sehingga Allah akan mengampuninya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustadz. Mudah-mudahan bisa terjawab Mbak Yuni dan tadi Mas Tafaldi. Selanjutnya, monggo silahkan Kang Fuad disampaikan pertanyaan. Kang Fuad sudah raise hand. Di ini Unmute. Oh iya, ya. apa Ustaz? Sekedar mau menambahkan saja Ustaz, boleh kan? Mangga. Ya, saya ada seorang imam namanya Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal imanu qaulun wa amalun ma'i'tiqadihi bil janani qauluhu bil lisani wa amalum bil jawarihi wal arkan. Iman itu perkataan dan perbuatan, dan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi terkait dengan tadi orang bertakwa atau orang beriman dengan orang kafir dan orang munafik, itu kaitannya erat dengan keimanan. Kalau orang yang mengaku secara lisan dia beriman, membaca syahadat, itu sudah dikatakan orang tersebut Islam. Tapi belum tentu hatinya. Ya kan? Yang namanya iman tadi dikatakan oleh Imam Al-Muzani adalah perkataan atau lisan, kemudian keyakinan dalam hati dan perbuatan. Kalau tidak ada salah satu di antaranya, maka tidak disebut orang yang beriman. Contoh misalnya seperti orang munafik. Dia mengaku beriman, ya orang Islam gitu ya. Bisa saja dia disebut orang Islam, tapi mungkin dalam hatinya keyakinannya tidak ada. Gitu. Itu jelas dia secara zahir dia Islam, tapi secara batin menurut Allah dia bukan orang Islam. Kalau orang yang di dalam hatinya berkeyakinan, mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, terus Muhammad itu Rasulullah SAW, sedangkan dia tidak mau mengucapkan secara lisan dan dalam perbuatannya, itu belum dikatakan orang beriman. Ya, tetap orang kafir. Apalagi orang yang berucap ucapannya tidak ada, hatinya keyakinan tidak ada, perbuatannya tidak ada. Berarti itu jelas-jelas kafir. Mungkin itu tambahan Ustaz. Afwan, barangkali salah mau diluruskan Ustaz. Betul. Memang seperti itulah. Ya. Jadi memang yang paling sulit itu ya menghukumi orang munafik. Betul. Karena tadi di dalam yang kafirnya itu di dalamnya batinnya, maksudnya jiwanya. Sementara lahirnya muslim, bahkan bisa jadi fasih banget, faqih fiddin gitu ya.
pinter banget, macam-macam. Jadi luar biasa. Gitu. Ini bahkan disebutkan dalam dalam Al-Quran ya, jangan sampai kalian terkagum-kagum dengan lidah ya lisan mereka. Kalau membaca Al-Quran juga dibagus-baguskan gitu ya, karena ingin dinilai orang. Karena orang munafik itu kan ria, ria. Jadi ria ingin dipuji gitu loh. Nah kalau ataupun nggak ria, dia kalau misalnya orang nggak lihat ya, dia ingin diceritakan kebaikan-kebaikan dia, namanya sum'ah. Itu karakter orang munafik. Makanya nih hati-hati dengan ria, dengan sum'ah, karena bisa jadi itu menjadi tanda-tanda atau cikal bakal dari kemunafikan. Jadi jangan dipelihara, jangan diterus-terusin gitu loh. Ya. Jangan diterus-terusin. Jadi kalau diterus-terusin jadi munafik beneran kan gitu ya. Oh, iya. Kalau alam Ya. so. Bahkan Makasih. Rasulullah SAW saja tidak berani mengatakan para sahabat itu tidak berani mengatakan si fulan itu munafik. Betul. Para sahabat. Iya. Sebelum Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang tersebut munafik. Iya. Karena Rasulullah dikasih tahu oleh Jibril. Betul. Nah, itu. Kalau kita kan nggak bisa, nggak ada yang ngasih tahu kita. Betul. Tidak boleh kita mengecap seseorang munafik atau atau kafir, walaupun secara lisan dia secara lisan mungkin mengaku dia Islam, terus perbuatannya bahkan mungkin mencaci maki Islam gitu ya. Terus kita tidak boleh mengatakan bahwa orang tersebut kafir atau munafik. Bisa saja dia mukmin tapi fasik, rusak keislamannya kali ya. Gitu, Ustaz. Betul. Jadi maksud saya yang penekanan di sini jangan sampai kita punya tanda-tanda, punya ayatul munafik gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi munafik ya. Memang yang akan menilai nanti apakah ini munafik atau maksiat. Jadi ada orang Muslim sering berbuat maksiat. Ya. Jadi fasik banyak berbuat maksiat. Tetapi masih ada iman. Jadi maksiatnya itu karena godaan. Ya. Godaan apa? Godaan dunia. Jadi ketika hubud dunia ini yang mengakibatkan dia tergelincir dalam kemaksiatan. Nah, tergelincir kemaksiatan kalau imannya masih ada, dia masih mungkin dapat pertolongan. Karena orang-orang yang beriman itu di dalam surganya yang selama-lamanya itu dalam surga. Walaupun harus ada pertanggungjawaban. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi adapun ketika dihisab nih orang-orang beriman itu kan dihisab, nanti adapun orang yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka dalam kehidupan yang diridhoi Allah hapuskan tuh kesalahan-kesalahannya, dia masukkan ke surga. Tetapi adapun orang yang timbangan baiknya lebih ringan daripada timbangan buruknya, dia masih beriman, masih diperhitungkan karena fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat amal baik meskipun sebiji sawi akan lihat hasilnya. Demikian pula siapa yang berbuat jahat meskipun sebiji sawi dia akan melihat juga akibatnya. Itu bagi orang beriman, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan kalau kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, ya, tempatnya di hawiyah dulu, di neraka dulu, tapi kholidina fiha abadanya di surga. Diangkat ya, ditolong karena ada yang menolong nanti. Dapat syafaat dari baginda Rasul, diakui oleh Rasul sebagai bagian umatnya, kemudian diringankan siksanya, kemudian diangkat kholidina fiha abadanya dalam surga. Itu kalau masih ada orang beriman walaupun dia tukang maksiat. Tapi kan kita nggak mau dong, masa dimampir dulu di neraka? Kan gitu ya. Bagi orang-orang yang bertakwa ya nggak mau. Mampir sebentar pun nggak mau gitu ya. Pengennya langsung ke dalam surga. Makanya jadilah orang yang muttaqin. Jadi mukminunal muttaqun ya. Mukminunal muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa gitu ya. Jadi luar dalam ya. Mukminunal muttaqun. Jangan sampai tadi luarnya muslim, dalamnya kafir. Ini yang berbahaya, itu orang munafik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, terima kasih Kang Fuad juga Pak Samsudin, diskusinya menarik. Silakan teman-teman yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Masih jam 9 waktu Indonesia bagian barat, tapi di Kang Cucu jam 10 ya. Kang Cucu, Ya. mau ini nih. Ya, mau sampaikan pertanyaan, monggo Kang Cucu.
Ya, nyambung aja yang tadi yang masalah munafik dan fasik, Pak Ustadz. Itu berarti fasik itu kan dia tidak malu berbuat maksiat. Nah, itu bagian daripada munafik atau apa bedanya itu munafik dan fasik itu, Pak? Silahkan, Pak Ustadz. Iya. Jadi fasik itu ya tadi tingkatan mungkin yang dekat-dekat ke munafik, karena bisa jadi dia fasiknya itu karena memang dia tidak beriman gitu loh. Jadi tapi pertama lagi tadi kita tidak bisa menjudgment dia orang munafik. Tetapi kalau di kelakuannya ternyata justru banyak melanggar gitu ya. Ya, yang haram dijalankan terus, yang wajib ya masa bodoh nggak pernah dikerjakan. Dia orang fasik gitu ya, orang fasik. Bisa jadi fasik itu karena memang di hatinya tidak beriman. Karena tadi definisi iman itu kan harus ada matching antara keimanan, keyakinan dengan amalan kan gitu ya. Ini ternyata nggak matching nih. Kalau dia ngaku beriman, ya di KTP-nya Muslim, tapi ternyata kelakuannya banyak menyimpang, tidak mencerminkan keimanannya. Ya, itu disebut fasik. Cuman masalahnya apakah benar-benar itu dasarkan karena dia tidak beriman sebagaimana orang munafik? Nah ini yang tadi yang Mas Fuad nyampaikan. Kita nggak bisa mengkategorikan dia munafik, tapi kita sampaikan dia orang fasik. Kenapa? Udah terang-terangan maksiatnya gitu. Tapi apakah maksiatnya karena memang dia tidak beriman, karena benci terhadap ajaran Islam, ajaran keimanannya sendiri, atau agamanya sendiri? Nah itu kan karakter orang munafik kan gitu, bencinya luar biasa kepada agamanya sendiri di hatinya, tapi penampilan di luarnya ya dia berpura-pura gitu ya, berpura-pura. Itu jadi bisa jadi fasik itu memang karena dia betul-betul munafik, tapi memang yang nanti yang nilai Allah dia munafik. Atau kalau fasik berbangga dengan maksiat bisa jatuh kafir, bisa jatuh munafik, bisa masih muslim tapi yang maksiat gitu. Jadi kategorinya itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu pelanggaran disebut kita orang zolim. Zolim. Kenapa zolim? Menganiaya. Kenapa sebenarnya? Karena menganiaya jiwanya. Dia berbuat raganya untuk kenikmatan ragawi, tetapi dia melupakan tanggung jawab jiwanya, sehingga disebut dolim. Dolim, mendolimi, menganiaya jiwanya. Jiwanya bertanggung jawab nanti di akhirat. Jiwanya akan menanggung akibatnya, gitu. Makanya dia sebut orang zolim. Setiap kelakuan maksiat adalah kelakuan zolim. Nah, kalau zolimnya itu terus-menerus disebut orang fasik. Nah, kalau fasik yang didasarkan karena ketidakimanan bisa jadi jatuh kafir, bisa jadi jatuh munafik. Nah, ingat ya, kalau tingkatan di neraka itu munafik itu paling dasarnya, paling bawah. Ya, jadi yang di atasnya orang kafir. Jadi orang fasik itu atau orang zolim, fasik, kafir, munafik gitu. Kalau tingkatannya gitu ya. Kalau zolim dia masih beriman. Kalau dia bertobat bisa Allah ampuni gitu ya. Kalau terus menerus dolim itu fasik, ada kemungkinan masih beriman sehingga masih bisa ditolong ya, masih bisa diampuni, masih ya mampir di neraka tapi di kekal selamanya di surga gitu ya. Tapi kalau sudah kafir nggak bisa. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi kekal selama-lamanya gitu. Nah, munafik lebih kekal lagi, bahkan di paling bawah gitu. Jadi balik lagi tadi kalau dia fasik bisa ya, bisa munafik, tapi bukan kita yang harus menilai dia munafik gitu ya. Tapi kalau kita nyatakan dia fasik atau dolim karena dari perbuatannya, kan perbuatannya kelihatan nampak gitu ya, makanya nggak boleh dolim, nggak boleh dolim. Ya kayak sekarang kasus yang rame-rame itu kan, ya, sudah dolim, tapi dia non muslim ya, non muslim orang kafir mah ya, dia berbuat mengikuti hawa nafsunya saja kan gitu. Walau Baik. Oke, makasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan terjawab Kang Cucu ya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Kang Fuad ingin ini lagi, monggo silahkan raise hand. Apa Ustadz ya, mau nambahkan sedikit. Apa kalau ada salah tolong dikoreksi Ustadz ya. Nggak apa-apa kamu. Pernah membaca sebuah hadis bahwa setelah manusia itu dimasukkan ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam neraka, sudah tidak ada yang
ini lagi ya, sudah dihisab dan sudah dimasukkan ke surga dan neraka. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencari hambanya. Carikan hambaku di neraka yang di dalam hatinya masih ada sedikit keimanan kepadaku. Ya, yang tidak sedikit pun terpengaruh oleh, tidak ada kesyirikan di dalam hatinya. Ambil orang tersebut, hambaku itu, kemudian mandikan dan masukkan ke dalam surga. Itu adalah orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga, yang kenikmatannya itu kalau tidak salah 10 kali lipat kenikmatan dunia ini. Ya, mereka itu adalah orang yang terakhir masuk surga karena selama hidupnya tidak pernah melakukan suatu kebaikan. Yang ada hanya kejahatan, kezaliman, ya, dan tidak pernah melakukan suatu kebaikan. Tapi dalam hatinya ada sedikit keimanan. Dia tidak meragukan Tuhannya adalah Allah dan tidak ada kesyirikan dalam hatinya. Sama sekali tidak ada kesyirikan. Itu keimanan itulah hal yang penting. Tiket seorang muslim masuk ke dalam surga. Menurut saya ya. Keimanan itu. Kalau keimanannya itu rusak, maka tiket itu tidak ada. Walaupun orang tersebut mengaku muslim, tetapi tiketnya itu rusak. Ibaratnya gini, akidah atau keimanannya rusak. Dia tidak akan bisa masuk surga. Hatta ibadahnya sangat menggunung, ya, tidak akan diterima oleh Allah. Karena Allah tidak akan menerima amalan yang di dalam keimanannya ada sedikit kesyirikan. Iya, betul. Itu yang sepahaman saya. Jadi kalaupun kita seorang yang banyak maksiatnya, jangan kita berputus asa. Wala tai'asu mir rahmatillah. Jadi jangan berputus asa atas rahmat Allah. Marilah bertobat kepada Allah dan Allah akan menerima tobat kita. Ya. Semoga walaupun saking sayangnya Allah sama hambanya yang beriman, seburuk apapun dia akan masukkan ke dalam surga kalau tanpa kesyirikan. Karena dalam Quran disebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat zalim ya. Kalau zalim terhadap manusia itu kita anggap sudah zalim ya, menyembelih manusia, menyiksa manusia, itu suatu kezaliman. Menyiksa binatang itu suatu kezaliman. Tapi zalim yang paling besar adalah kita menzalimi Allah. Kita menganggap bahwa ada kekuatan lain yang bisa menandingi Allah. Itulah suatu kezaliman di mana kita sudah menghinakan Allah. Begitu. Ya. Mungkin itu Ustaz tambahan dari Ana. Barangkali ada kesalahan atau ini mohon dikoreksi Ustaz. Afwan. Jazakallah khair. Syukran. Jadi memang seperti itu. Jadi yang ada dua ya, yang paling berbahaya. Syirik. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan pernah pakai lan ya. Lan itu tak nafin wa ta'bid. Menafikan selama-lamanya. Tidak akan pernah Allah mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa yang lain selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu ada peluang ya. Jadi maka dari itu syirik yang kemudian tadi nifak. Nifak itu jadi bagian juga dari. Jadi kalau syirik itu dia masih meyakini Allah, tetapi ada meyakini yang lain gitu. Ada kekuatan yang supranatural yang bisa memberi manfaat atau mendatangkan mudorot, sehingga dia yakini, jadi kemudian mendoakan Allah dalam penyembahan, dalam ibadah, bahkan dalam kemudian keyakinan. Jadi itu yang pertama dan utama tadi, menghilangkan musyrik, jadi syirik. Maka hati-hati juga dengan ria, karena ria itu disebut oleh Rasulullah asyirkul asghar. Jadi syirik kecil, karena dalam tujuan melakukan sesuatu bukan semata-mata lillahi ta'ala, tapi juga lil yang lain kan gitu, untuk yang lain. Makanya ya hati-hati, karena itu cikal bakal dari syirik besar itu dari syirik kecil dulu gitu.
menduakan dalam tujuan melakukan sesuatu perbuatan. Kemudian tadi munafik. Dan munafik itu tadi memang dia benci, justru benci kepada yang seharusnya dia cintai. Jadi aneh gitu. Orang munafik itu aneh. Ya, aneh. Jadi Jadi kalau terkaitan dengan agamanya sendiri, dia caci maki. Gitu. Ya kemudian ada kan yang seperti itu, tapi kita nggak bisa gitu. Oh, ini buzzer, ini orang munafik gitu. Kan nggak bisa juga kita nyebut munafik. Tapi kan aneh. Kok kalau bisa terkait dengan agama lain dia sanjung-sanjung, begitu terkait dengan agamanya sendiri dia caci maki. Karena dia ngaku dia Muslim gitu kan. Nah itu contoh-contoh lah, ya, contoh-contoh tanda-tanda munafik atau karakter orang munafik. Walau alam. Makasih Kang Fuad. Ya, makasih Ustaz Sam, Kang Fuad juga. Monggo silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan. Baik terkait materi sekarang atau yang lain ya Ustaz Sam ya. Boleh yang lain juga. Iya. Tapi ya tadinya saya juga berpikir gini Ustaz, di Al-Baqarah itu kan pembagian yang beriman, kafir dan munafik terkait dengan keyakinan atau akidah gitu ya. Dan setelah dijelaskan bahwa wah mudah sekali kita jadi orang munafik gitu ya Ustaz ya, bohong, berbuat kerusakan, padahal kita ini juga tidak terlepas dari hal-hal yang begitu gitu Ustaz. Yeah. Bohong, tapi ternyata memang ada derajatnya gitu ya, tidak semata-mata kita bohong terus ya kita ingin sekali menghindari kebohongan gitu ya, semaksimal mungkin tidak berbohong, tidak berbuat kerusakan gitu ya. Jadi rupanya juga tidak semudah itu untuk menggolongkan ke hal yang munafik gitu ya, karena kita melakukan betul makanya di situ makanya lafadznya di hadis itu ayah itu tanda itu kan belum tentu sebenarnya kan, misalnya kan ada tanda apa, tanda misalnya tanda ada kerumunan, misalnya kerumunan, oh itu tanda mungkin ada kejadian apa gitu kan, tapi apakah tanda itu betul-betul menunjukkan sebenarnya ya nggak tahu. Makanya dari itu makanya gini, syariat Islam itu kan mencegah. Jadi syariat Islam itu, filosofi syariat Islam itu mencegah kejadian. Jadi keburukan itu. Jadi contoh misalnya kenapa ada hukum kisos ya. Kenapa? Karena untuk mencegah korban pembunuhan gitu kan. Yeah. Jadi hukum Islam itu untuk mencegah. Jadi fungsi pencegahan. Ya. Jadi sehingga kemudian misalnya berzina, sebelum berzina yang dilarang wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Jadi pencegahan dulu gitu. Nah, demikian pula munafik. Munafik itu kan bahayanya besar banget, maka tanda-tandanya dulu, jangan sampai kita mendekati tanda-tandanya, karena kalau seandainya menjadi kebiasaan berbohong dia jadi kebiasaan, kemudian ingkar janji jadi kebiasaan, macam itu bisa jadi benar-benar munafik kan gitu ya. Iya. Bisa jadi munafik. Maka dari itu syariat Islam itu pencegahan. Ya. Berusaha kita menghindari. Walaupun karena namanya manusia kan Rasulullah mengatakan innal insana mahalul khoto wa nisyan. Jadi manusia itu tempat lupa dan salah. Wa khairul khoto'ina wa atawabu, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Karena bertobat itu mencerminkan dia masih ada iman. Jadi orang munafik itu tidak akan bertobat. Orang munafik ini yang sudah disebut munafik itu orang kalau berbuat maksiat dia tidak mau bertobat, tidak pernah menyesal, malah senang bangga dengan kemaksiatannya. Itu tanda ini orang munafik. Karena sudah. Tapi kalau misalnya kita pernah berbohong, kita pernah kemudian misalnya jadi ingkar janji, bisa ya, pernah tidak amanah. Tapi kemudian kita menyesal. Menyesal itu kenapa? Kenapa kok kita lakukan? Jadi makanya syarat tobat itu kan menyesal, berhenti, dan tidak mengulangi lagi. Ya kan? Jadi berarti itu masih ada iman. Masih ada iman. Nah yang repotnya ini, kalau munafik itu terselubung. Gini, dia, atau misalnya tadi syirik ya, musyrik yang dia tidak menyadari bahwa dia musyrik. Dia tidak menyadari bahwa dia munafik. Jadi karena ya dianggap biasa-biasa, oke saja. Padahal dia berbuat maksiat, tapi merasa orang-orang lain menganggap saya orang baik kok. Dan tetap aja dia berpura-pura, bikin topeng macam-macam gitu ya. Ini bahaya gitu, lebih bahaya. Kalau orang sudah terlalu berbuat, kemudian dia bertobat, maka Allah sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia betul-betul tobatan nasuh, Allah ampuni.
Makanya Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk mengingatkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu al anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur berbuat dosa, terlanjur menganiaya dirinya, menganiaya jiwanya gitu. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi walaupun ini misalnya kemudian dia tadi berbohong, ternyata sebelum meninggalnya dia bertobat. Jadi bertobat artinya level munafiknya itu hilang. Kenapa? Karena imannya ada, gitu loh. Walaupun tanda-tandanya selama hidupnya tanda-tanda munafiknya melekat banget dengan dia. Sebelum nyawa dia di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat, kemudian dia bertobat dan tobatan nasuha, maka Allah ampuni dosa. Demikian pula musyrik. Kalau musyrik dia kelakuannya musyrik ya tadi sekarang lagi ngetren kan gitu ya. Ada yang mencemarkan nama baik saya juga itu. Ya. Jadi viral itu Samsudin. Jadi saya nggak enak. Itu pesulap itu. Jadi lawan pesulap merah. Pencemaran nama baik saya itu. Sama namanya. Gus namanya Gus Samsudin gitu kan. Jadi ya, misalnya dia kelakuannya musyrik misalnya ya, tanda petik, saya kita nggak tahu apakah beliau mengatakan itu atau tidak gitu ya. Nah misalnya dia bermusik, sebelum nyawa dia ditenggorokan, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dia bertobat kepada Allah ampuni itu. Jadi yang disebutkan Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik itu kalau sampai mati dia tidak bertobat. Dia sampai mati dia tidak bertobat, dia menjadi munafik, atau dia sampai mati tidak bertobat, dia menjadi orang musyrik gitu. Tapi kalau dia masih tobat, berarti dia masih ada iman. Ingat, penyesalan karena takut kepada ancaman Allah di yaumil akhir itu adalah bentuk dia masih memiliki iman. Jadi tobat itu bagian dari ekspresi dari keimanan seseorang. Walaupun misalnya tadi ternyata banyak dosa dia, dan di akhirat itu tadi ya dia belum melakukan seperti yang Kang Fuad sampaikan, di dunia nggak ada kebaikan dia gitu, tapi masih ada iman. Masih ada penyesalan gitu. Jadi setelah berbuat, makanya ada diceritakan dalam kriteria disolihin itu kan, ada seorang sudah membunuh 99 orang. Jadi 99 orang. Kemudian dia minta ada nasihat gitu ya, minta jalan keluar bagaimana. Dia nyesel, sudah membunuh 99 itu nyesel dia. Minta nyari, ternyata dipertemukan dengan seorang yang tadi orang pinter tapi ya tidak bijak ya. Jadi pinter tapi tidak bijak. Begitu ceritakan, apakah mungkin aku diampuni, wahai saya gitu. Tadi dia tidak mungkin Allah mengampuni orang pelaku dosa besar, jangankan membunuh 99, membunuh satu aja dosa besar, 99. Rupanya dia kambuh lagi tuh. Kambuh lagi marah dia, 100 dibunuh juga itu. 100 tambah nyesel lagi, dia sedang bertobat, mau bertobat, malah tambah korban gitu ya. Tapi tetap dia kesungguhan karena dia menyesal. Ya kesungguhan itu kemudian dipertemukan dengan seorang yang alim dan bijak. Terus mengatakan, kalau engkau betul-betul bertobat, Allah itu Maha Pengampun, maka tinggalkan tempat ya hidupmu itu di daerah-daerah para pencoleng mungkin ya, menuju ke tempat orang-orang soleh. Karena dia sungguh-sungguh sedang bertobat, dia nggak pikir panjang, dia berangkat. Ternyata ditakdirkan di tengah jalan ya meninggal. Maka disebutkan dalam kitab Rasul itu, kemudian turunlah malaikat yang akan menyiksa dia. Tapi turun juga malaikat yang akan mengampuni dia. Nah, ini kemudian yang terjadi situ ya bagaimana keputusannya nih? Disiksa atau diampuni? Disiksa atau diampuni? Maka turunlah malaikat yang ketiga yang memberikan solusi, diukur dari tempat tinggal dia di tempat dia meninggal, dan dari tempat dia meninggal ke tujuan. Ternyata Allah takdirkan dia lebih dekat ke arah tujuan, ke tempat orang soleh, sehingga Allah ampuni dosa dia. Bayangin tuh meninggal membunuh karena ada tobat dia, karena tobatnya itu menunjukkan dia masih ada iman. Dan bagi Allah tidak ada dosa besar kalau Allah ampuni, karena Allah Maha Pemurah. Kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha, Allah ampuni. Tetapi juga ingat, Allah itu maha keras siksanya bagi orang-orang yang tidak mau bertobat ya. Ya, Allah yang memiliki ya siksaan yang sangat keras. Mbak Ira mau ini. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Uni Irawati sudah resen, monggo silakan sampaikan langsung pertanyaannya.
Terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini bertepatan dengan kemerdekaan ini ya. Saya mau bertanya. Ya kalau saya karena sudah mengkaji lah ya, sudah ikut mengkaji. Jadi saya sudah mulai menemukan bahwa kemerdekaan sejati itu, yang hakiki itu adalah bebas dari penghambaan kepada makhluk, ya, ketergantungan kepada makhluk, menjadi kita menghamba dan bergantung hanya kepada Al-Khaliq gitu. Kalau itu ya saya mengambil Nah, yang saya mau tanyakan, kita kan punya anak dan insya Allah kita akan punya cucu, anak cucu ya. Yang kita tanamkan itu apakah nasionalisme ataukah jiwa keislaman? Terus kemudian apakah kita didik anak cucu kita menjadi pejuang tanah air ataukah menjadi pejuang Islam sejati? Padahal kalau menurut saya ya, pejuang Islam dia akan memperjuangkan termasuk tanah airnya, dia mencintai tanah airnya. Tapi kalau nasionalisme belum tentu dia memperjuangkan agamanya. Jadi bagaimana menurut Ustadz? Terima kasih. Baik Mbak Ira. Jadi gini, kadang-kadang orang suka membentur-benturkan sesuatu yang tidak perlu dibenturkan. Karena kalau seandainya gini, kalau kita bisa renungkan saja misalnya, orang sekarang suka ini anti Pancasila gitu kan, ini Pancasila, aku Pancasila. Tapi dia tidak memahami apa sih isi Pancasila itu. Coba kalau kita bisa renungkan ya, sebenarnya tidak ada suatu hal yang masalah sebenarnya. Jadi rangkaian kata-kata bahkan kosakata yang merangkai Pancasila juga. Karena ketuhanan yang Maha Esa kalau mau konsekuen ya hanya Islam aja, itu kan qul huwallahu ahad kan gitu ya. Jadi sebenarnya sila pertama itu kan tauhid sebenarnya kan. Tapi kemudian mereka menafsirkannya macam-macam gitu kan. Kan ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Qul huwallahu ahad. Sebenarnya itu yang awal-awalnya ingin ditanamkan bahwa itu dulu nomor pertama itu akidah. Kemudian berikutnya misalnya tentang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, ya kita ini manusia semua ya. Kemudian adil itu kosakata dari Islam. Dimanapun nggak ada itu kata adil itu bahasa Arab. Dan banyak dalam Al-Quran sebut tentang adil gitu kan. Bahkan mau tambah istri aja itu kemarin siapa yang mau tambah istri? Fa'in hittum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian tidak bisa khawatir tidak bisa beradil satu aja. Kan gitu ya. Itu kosakata itu dari Islam. Beradab, adab itu dari Islam juga. Bahkan Rasulullah mengatakan adibu auladakum, didik dengan adab anak kalian kan gitu ya. Jadi kemudian persatuan ini bahkan bukan hanya ini, kalau yang dimaksud ini kan bukan hanya persatuan Indonesia. Dalam Islam itu bahkan harus ukhuwah itu bukan hanya ukhuwah watoninya, tapi harusnya kan ukhuwah Islamiyah seluruh muslim, tidak dilihat lagi dari bangsa mana, warna kulit seperti apa, bahasanya kayak apa, suku mana, macam-macam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau ada masalah fa aslihu baina akhwaikum kan gitu ya. Jadi sebenarnya jadi kemudian kerakyatan, bahkan rakyat itu bahasa Arab, rakyat, roya ya. Kulukum ro'in ya. Kalian ini adalah pemimpin. Ro'in itu pemimpin dari rakyat. Wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyatihi gitu kan. Setiap pemimpin akan diminta pertanggung atas rakyatnya, ya, riayahnya, pengaturan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu dari Islam. Hikmah itu maksudnya dengan dalil, dengan hukum syara, dengan hikmah. Ya, hikmah, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, bijaksana. Ya. Itu kesamaan dari Islam. Ya, dalam permusyawaratan, musyawarah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah wasyawirhum fil amri fa idza azamta fataqa Allah wa amruhu syura bainah. Dan perwakilan, ada wakalah. Jadi kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan bukan seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat manusia, keadilan itu ya. Jadi sebenarnya ini tidak perlu dipertentangkan gitu. Cuman sekarang ini orang-orang mempertentangkan, dia sendiri yang melanggar. Bahkan mempertentangkan sesuatu orang yang makanya kalau dia mengamalkan Islam
itu jauh lebih Pancasilais daripada orang yang mengaku Pancasilais. Bahkan lebih paham tentang Pancasila daripada orang yang mengaku-ngaku paham Pancasila. Bahkan dari pengarah ideologi Pancasila itu sendiri. Malah dia nggak ngerti tentang isinya, kan gitu ya. Jadi sehingga tadi kalau kita mau didik anak kita dengan Islam, insya Allah kalau orang memahami Pancasila benar, maka dia akan lebih Pancasilais daripada yang mengaku-ngaku Pancasilais. Bahkan yang menjadi pengarah ideologi Pancasila sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mbak jawaban saya. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga terjawab ya Uni Irah apa yang ditanyakan. Itu yang ini juga lagu Indonesia Raya, seringkan ini. Saya suka mempermasalahkan ini. Di dalam lagu Indonesia itu, saya nggak tahu siapa yang menciptakannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya kan? Itu orang semangat banget, bangunlah jiwanya. Itu paham nggak? Gimana dia membangun jiwa? Gitu. Bagian membangun jiwa. Bangunlah raganya, oke raga misalnya dengan ini. Tapi bisa difahami nggak tidak dimaksud pesan di salam bait itu? Orang sampai nangis-nangis, tapi apa yang dia lakukan? Justru dia mengotori jiwanya, mengkerdilkan jiwanya, ya, menistakan jiwanya sendiri, bukan membangun jiwanya, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu ya, menurut saya gini, jangan kita kemudian ikut-ikutan orang yang salah menafsirkan, kemudian kita ikuti, bahkan kemudian kita pertentangkan. Contoh misalnya gini, kita menolak sekulerisme. Memisahkan agama dari kehidupan. Ternyata kita menjadi pelaku sekuler. Anak kita suruh dididik agama saja, gitu loh. Agama saja, nggak mau tahu masalah-masalah di luar agama. Loh, bukankah itu jadi sekuler? Bukankah agama kita mengatur seluruh aspek kehidupan? Kan gitu ya. Jadi sehingga mudah-mudahan kita bersikapnya itu dengan secara komprehensif gitu ya, memahami agama kita ini, karena agama kita bukan hanya akidah ruhiyah semata, bukan hanya mengatur spiritual doang gitu, tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan. Sehingga ya anak kita ya dididik untuk juga memahami tentang sains dan teknologi, punya skill yang bisa bersaing dengan kehidupan yang umum, kemudian tetapi anak kita juga paham Al-Qur'an, kemudian bagaimana tadi fakih fiddin gitu ya, dan seterusnya, sehingga kita jangan sampai kita anti sekuler tapi kita menjadi pelaku sekuler tapi yang kanannya gitu ya, yang justru kita urus terus agama saja, seakan-akan agama kita hanya ngatur masalah ibadah, masalah ritual semata, padahal enggak. Karena harus ada di antara umat ini yang memang menjadi pemimpin, menjadi pengatur. Ya, jangan sampai kita menghindar dari dari kehidupan yang alaminya gitu ya, berinteraksi dalam kancah kehidupan manusia ya, yang semakin ini katanya semakin edan gitu. Ya, tapi harus ada yang membenarkan, yang meluruskan, yang itu mau tidak mau terjun, merubah gitu ya. Jadi makanya orang soleh itu bukan hanya dia yang baik untuk diri sendiri. Atau tidak cukup kita menjadi orang soleh maksud saya, untuk baik untuk diri sendiri, tapi kita harus menjadi orang muslih, orang yang memperbaiki. Orang memperbaiki itu harus ada di tengah-tengah orang yang harus diperbaikinya. Karena bagaimana kita sebut orang yang memperbaiki kalau tidak ada objek yang kita perbaikinya. Ya. Jadi bukan hanya orientasi pada diri kita, anak-anak kita, tetapi ayo kita perbaiki umat ini. Karena kalau tidak memperbaiki, bukan kita yang perbaiki umat ini, siapa lagi? Ngandelin siapa? Kapan? Nanti kita juga belum tentu ada. Sekarang gitu. Sekarang kita harus terjun ke dunia nyata, berinteraksi dengan semua orang. Ya, jangan pernah kemudian mau komprotit, diadu domba, dipecah belah, tidak mau kita. Ya, semua ini saudara kita. Ya, kalau misalnya kok kayaknya ini salah ini nasionalisme, nggak salah kan dia nggak ngerti, nggak paham. Jadi saya dulu luar biasa kalau nyium bendera sampai nangis banget. Ya. Tapi dulu tanaman seperti itu. Sekarang ada yang lebih, harus saya nangis, bukan mencium bendera, tapi ketika saya sujud di hadapan Sang Pencipta saya, harusnya saya nangis di situ. Bukan kemudian ketika nyium bendera itu yang nangis. Karena dan bendera ya bikinan manusia loh itu. Ya, gitu. Jadi ini yang kalau akidah kita benar, insya Allah yang lain enggak masalah. Jadi itu tanamkan pada anak kita.
Jadi jangan pernah menghambakan diri kepada makhluk, siapapun makhluk. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh menghormati, tidak menghargai. Karena menghambakan beda dengan menghormati, menghargai. Jadi memang harus, insya Allah nanti dalam bahasan-bahasan yang lain kita bahas ya, tentang yang lebih detail, lebih rinci insya Allah. Itu Mbak Dila. Iya, Unidila, monggo silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin ini terakhir kalau masih ada waktu, saya ingin menanggapi Ira tadi dan sedikit sharing Ustadz ya. Saya juga kan dulu seperti itu. Saya dulu pernah ngaji di mana di dalam pengajian itu malah dilarang anaknya itu dilarang kita sekolah di sekolah negeri yang ada upacara. Pernah saya ngaji kayak gitu, zaman-zaman tahun 2000-an gitu ya. Terus udah gitu, saya berpikir, apa iya ya saya salah selama ini. Saya itu kan kita dididik waktu zaman Orde Baru dengan nasionalisme yang tinggi gitu kan. Nah, terus sejalan dengan waktu, saya berpikir, waktu itu ya pokoknya jadilah saya jadi guru gitu ya. Saya ambil akta, terus jadi guru nggak dipakai. Pas dipakai itu kok saya lebih tertarik dengan ilmu sosial gitu loh daripada sains, padahal saya sarjananya sains gitu kan di UNJ-nya. Udah gitu setelah saya jalani, saya juga kadang-kadang merasa dilema. Kenapa kok saya ngajar PKN sih gitu? Kok saya mengajarkan anak cinta negara bukan cinta agama gitu. Itu saya berproses, saya belajar terus. Nah, kemarin itu saya berprosesnya gini lagi. Saya dapat kesempatan menjadi tim Quran. Saya belajar ngajar Quran dan ya disitulah. Nah, saya tadinya meninggalkan PKN tuh. Tapi kok saya nggak rela ya. Hati saya tuh nggak rela PKN dipegang oleh guru-guru baru yang cuma tamat sekolah gitu loh. Tapi dia tuh menurut saya sih nasionalismenya itu kurang gitu loh. Terus udah gitu saya bilang lagi, yaudah saya pegang PKN lagi deh. Kelas 8, kelas 9 saya pegang. Artinya di sini itu saya ngajak teman-teman ya, yang seperti Pak Ustadz Sam bilang tadi, bahwa justru peran serta kita yang mungkin yang udah belajar agama itu malah lebih harus kita kembangkan ke sekolah-sekolah itu untuk jadi supaya nasionalisme itu nggak dipegang oleh orang yang agamanya biasa-biasa atau agama lain gitu loh. Karena itu juga akan menjadi lahan bagi orang yang ke kiri-kirian untuk berpengaruh kepada anak-anak generasi muda gitu. Nah, itu pengalaman saya di sekolah dan saya perhatikan sekolah-sekolah lain juga gitu. Jadi justru benar kata Ustadz Sam tadi, kita harus berlomba-lomba mencari siswa-siswa atau misalnya sekolah-sekolah atau generasi muda yang sebanyak mungkin kita tanamkan bahwa nasionalisme dengan agama itu beriringan. Bahwa kita dengan agama kita harus menjaga negara ini dan negara ini juga harus menjaga agama kita gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan itu. Makanya menurut saya analisa saya itu anak-anak sekarang cuek dengan nasional, cuek dengan agama gitu. Nah, untuk yang ngajinya kuat, dia akan nggak seimbang terlalu kadang-kadang ya gitu. Ngapain belajar Pancasila? Cukuplah kita tahfiz. Nah, ngapain kita tahfiz? Kan negara ini gini. Nah, itu tuh menurut saya itu masalahnya berat dan itu terjadi di generasi awal gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang punya waktu, itu sebaiknya ya kalau yang pensiun ini kalau bisa ngajar gitu ya di sekolah SMP itu baik banget gitu. Kalau menurut saya tuh ya Allah, kekurangan orang banget nih yang harus menyadarkan siswa-siswa di usia-usia seperti itu gitu. Itu sih sharing dari saya dan pengen banget, saya sering banget ngajak teman-teman, ayo dong turun di dunia pendidikan tuh. Generasi muda kita tuh kritis banget gitu, dan salah satunya yaitu kitanya ini yang harus kuat gitu, nggak hanya mendidik anak kita sendiri gitu. Nah gitu Ustaz, terima kasih Ira, itu dari saya yang mungkin ini
agak panjang nih diskusi. Mungkin suatu saat kita juga harus punya ini, Ustaz. Jadi nggak sekedar ngaji, jadi kita punya gerakan gitu. Gerakannya itu nanti mungkin dibagi-bagi apa bagaimana segala macam. Malah saya berpikirnya ke sana gitu. Terima kasih Ustaz, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini, mencintai tanah air itu yaitu apa, fitrah. Ingat Rasulullah SAW ketika turun ayat la uksimu bihadal balad. Al-balad namanya ya. La uksimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad. Engkau itu cinta banget sama negeri Mekah itu, gitu. Karena memang ya gimana kita tidak mencintai tanah air tempat kita lahir ini. Dasarnya apa? Itu justru kalau kita bisa dilarang mencintai tanah airnya, itu malah bertentangan dengan fitrah manusia. Gimana pun sejelek apapun kampung halaman saya merindukan kampung halaman saya. Sempat saya lahir, saya dibesarkan waktu SD, waktu TK, bagaimana main dengan teman-teman macam-macam. Itu fitrah manusia. Sama dengan kita mencintai orang tua kita. Yang nggak boleh itu mencintai tanah air, mencintai orang tua, melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kan surat At-Taubah 29 mengatakan, ya, kul in kana abaukum wa abnaukum wa asiratukum, ya, wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun nittarabtumuhu wa tijaratan tasawna kasadaha wa masakinu tardawna habba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan wahai Muhammad, jika bapak kalian, anak-anak kalian, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, kalau saya lebih dari satu ya, istri-istri kalian, kemudian keluarga kalian, ya, harta yang kalian takut rugi, perniagaan yang kalian takut rugi, bangunan gedung-gedung yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah menetapkan keputusannya. Dan semuanya Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang fasik, orang fasik. Jadi bukan dilarang mencintai. Jadi ini yang jadi salah. Mencintai tanah air itu fitrah, tetapi jangan sampai mencintai tanah air melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Kalau misalnya perintah-perintah Allah diabaikan karena cintanya kepada tanah air, itu yang nggak boleh. Karena cintanya sama orang tua sampai mengabaikan halal haram yang ditetapkan oleh Allah, lebih mencintai mereka, jadi menghalalkan segala cara daripada hukum-hukum Allah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau fitrahnya kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri dan sebagainya, itu ya memang manusia kita itu. Jadi makanya Rasul pun mencintai Mekah, tapi tidak kemudian karena mencintai Mekah, beliau apapun yang terjadi tetap di Mekah. Beliau meninggalkan kota Mekah karena cintanya kepada Allah, karena mendahulukan dakwah, menyebarkan Islam. Jadi itulah yang dimaksud. Makanya kita pahami apa sih nasionalisme itu. Ya. Kalau bentuknya misalnya mencintai tanah air kita, ya. Makanya saya kalau ditanya, saya sangat mencintai negeri ini. Makanya saya ingin kebaikan di negeri ini dan penduduknya negeri ini. Agar negeri ini memang diisi oleh orang yang taat, yang ibadah kepada Allah, yang menerapkan hukum Allah. Kan gitu ya. Jadi makanya itu, apakah itu saya kan gitu. Apa nasionalisme Ustaz Sam itu tinggi? Nggak tahu, tergantung siapa. Apakah justru anggap ini Ustaz Sam ini radikal gitu kan? Karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada negerinya sendiri. Kan aneh. Sesuatu hal yang tidak perlu didokotomikan, ya, diadu. Diadu, kenapa diadu? Kenapa dipermasalahkan? Kan gitu ya. Maka kalau saya mencintai Allah dan Rasulnya, pasti kalau benar pemahaman tentang nasionalisme itu, pasti saya mencintai negeri ini. Kan nggak mungkin saya mau menyampaikan Islam, mau mendakwahkan ini kalau tidak mau kebaikan untuk negeri ini, kan? Karena kita tahu, yakini, ya, walau kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, itulah fatahna alim barakatuh minas sama'i wal ardh, akan turun berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi negeri ini, orang-orang penduduk negeri ini tadi berdusta, berbohong, berpura-pura beragama, berpura-pura iman. Itu makanya kita ingin ada kebaikan, ya kita ajarkan benar, harus mengimani Allah,
kemudian menjalankan hukum-hukum Allah secara kafah, secara menyeluruh, karena sebagai bentuk cinta supaya berkah negeri ini, supaya berkah. Kan gitu ya. Makanya ini memang tadi yang Iman Mbak Dila, saya setuju banget. Jadi harus kita masuk ke dunia pendidikan, ajarin untuk pertama apa? Mencintai Rasul dulu gitu, mencintai Rasul, mencintai Allah gitu kan. Mencintai Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah kan, tadi kan kalau kalian mencintai Allah, maka kalian harus mengikuti Rasul, mengikuti Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Itu, maka otomatis dia akan mencintai negeri. Jadi jangan dibalik, jangan didikotomikan. Kalau orang nasional tinggi berarti dia tidak meninggalkan agamanya, atau sebaliknya. Kalau dia mencintai agamanya, maka dia tidak mencintai atau membenci bangsanya, kan? Tidak mungkin, sesuatu hal yang nggak mungkin, karena tadi kita ini manusia ada fitrah namanya gorizatul bako. Gorizatul bako itu merasa memiliki, tapi jangan biarkan gorizatul bako itu mendominasi sehingga kemudian mengabaikan ada gorizah yang lain namanya gorizatul tadayun, naluri beragama. Jadi itu dipadukan, dan bagaimana Islam itu datang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan kebutuhan-kebutuhan naluri kita. Dan pasti pemenuhan itu sesuai fitrah manusia, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa, makanya nanti akan selang-seling kita mengkaji tentang sakofahnya, supaya diluruskan lah. Jadi jangan biarkan orang ini, karena tadi ini menafsirkan masing-masing. Ya. Sama dengan demokrasi kan, demokrasi. Padahal aslinya demokrasi itu kan bikinan orang sekuler kan gitu ya. Tapi kemudian orang Islam mencoba menafsirkan demokrasi ala Islam. Kan nggak benar. Ya sama dengan kita memahami tentang takwa atau tentang adil. Kan kalau harusnya dikembalikan lagi. Adil itu apa gitu. Ya, takwa itu seperti apa? Beriman itu kayak apa kan gitu ya. Karena sekarang ini orang bisa menafsirkan sesuai dengan keinginan dan kepentingannya, kan repot tuh. Ya, walau. Udah jam berapa ini? Ya baik Ustadz, sudah kurang seperempat. 10 Tapi kurang tuh seperempat. udah Daniel belum bicara ini. Jadi saya belum pernah mendengar Ya, suaranya. kecapean Ustadz. Oh, kecapean. Ya kalau kecapean minggu depan lagi lah. Baru silakan yang lain silakan. Ya tadi menarik. 10 ya, cuma hari ini kayaknya Om Fuad nongol ya. Pertama kali, perdana ya. Fuad ya hari ini. Masya Allah. Baru tahu Om Daniel. Ya luar biasa. Sering-sering aja kita sparring partner ya. Jadi baru dikasih tahu sama Mbak Tini tuh tadi ada kajian kok katanya. Iya. Aku nggak tahu. Baru tadi lihat di Arga Cita ada. Aku gabung jadinya. Apa baru gabung Ustaz? Mangga. Ini di sini juga nggak ini, cuman jadi biasanya saya pengantar, dan silakan teman-teman juga bisa memperdalam, memperkaya, atau bisa jadi kalau saya salah bisa dikoreksi, nggak ada masalah. Karena memang tujuan kita juga ada di sini tadi untuk menyambung, intinya menyambung silaturahmi kita. Yang kedua kita sambil diniatkan untuk belajar, saling belajar gitu ya, saling belajar, saling mengingatkan sebenarnya tawasobil haq wa tawasobil sabr itu. Karena kita ngeri juga itu kalau kita membaca surat Al-Asr yang kita hafal betul ya. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin, illa itu ada illanya, huruf istisnanya. Ternyata illanya alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasobil haq wa tawasobis sabr. Nah, kalau iman kan kita sudah insya Allah kita beriman ya gitu kan. Amal soleh itu karena relatif, kita insya Allah kita biasa beramal soleh walaupun mungkin frekuensi, intensitas, presentasi dan sebagainya bisa berbeda-beda masing orang ya amal solehnya. Tapi ada satu yang saya senantiasa mengganjal. Kapan kita tawasobil haq wa tawasobil sabr? Ya, kapan kita gitu ya. Jadi mumpung ada media yang sangat bisa menggabungkan orang dari berbagai macam pelosok gitu ya, sampai yang dari alhamdulillah itu dari Samarinda juga rutin itu. Iya. Itu kan istiqomah tukang cuci Samarinda. Artinya kan ada fasilitas yang bisa menyambungkan kita ini, kita manfaatkan saja. Mudah-mudahan itu menjadi tadi ada pengisi kita menjadi orang yang biasa tawasobil haq wa tawasobil sabr. Jadi kalau tawaso atau tafa'ala itu artinya resiprok, saling.
bukan hanya saya kemudian ya tausiah dari Ustadz Samsudin ya, harus juga ada tausiah dari Ustadz Fuad, tausiah dari Ustadz Arya, tausiah dari Ustadz Daniel gitu saja di pendengar. Cuma sampai sekarang belum. Makanya dalam ruang itu kita diskusi gitu ya, namanya diskusi, bisa tadi ada masukan macam-macam. Tadi juga ada Unidila juga nyampaikan, Ira juga ada nyampaikan. Insya Allah kita karena niat kita tadi. Ustadz, ada ya, yang lucu tadi, ada yang lucu begini, ada yang unik lah. Tadi kami kan ada ketemuan lah anak MP25 ya di Koku Narogong gitu kan. Ya. Terus saya belum baca ya kita belum baca nih postingannya Ustadz nih. Terus Arya bilang sore-sore. Iya, sore-sore ya. Ada nih. Iya, Nil, kayaknya kita aja pulang yuk. Kan udah pada capek dia. Pulang yuk. Kayaknya sih nanti malam sih nggak ada pengajian nih. Ya iyalah, hari libur gitu kan, hari 17-an. Tapi itulah girohnya kita ya. Pas begitu saya pulang mungkin sama Arya. Loh, ada tuh ya malam ini. Ya kalau ada ya jangan dilewatkan lah ya kan. Masya Allah ya. Iya nih. Ini Ustadznya semangat, jadi kitanya semangat juga ya. Iya, jadi kita nggak mau kalah semangat lah. Ya. Kan gini, kalau kita sudah memulai kebaikan, kalau kita masih mampu, kenapa kita tinggalkan? Karena umur kita kan nggak tahu. Kita berangan-angan nanti, kan bisa jadi selesai besok. Jadi kalau sekarang kita masih mampu, masih bisa, dan kita sudah mulai kebaikan itu, ya kita istiqomah lah di situ sesuai kemampuan kita gitu. Mudah-mudahan itu menjadi argumentasi kita di hadapan Allah walaupun tidak seberapa gitu loh. Amin. Mudah-mudahan kan gitu ya. Karena kita kadang-kadang suka nantinya kapan? Nantinya kapan? Besok belum tentu masih ada usia, apalagi tahun depan walau alam. Dan itu kan dibuktikan saudara-saudara kita yang terdahulu kan lewat. Tidak perlu sakit dulu, kalau ajal tiba udah lewat gitu. Makanya mumpung malam ini cukup banyak loh, 28 orang. Alhamdulillah. Sampai akhir ya tadi ya 28. Ya, alhamdulillah ini sampai lewat gitu ya. Ya tadi saya nyampaikan, mohon maaf saya tidak mengundang teman-teman. Karena saya mau nikahkan anak saya yang ketiga hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu, minta doanya saja karena saya pihak laki-laki yang punya hajat pihak perempuan. Jadi saya minta doanya saja, mudah-mudahan dilancarkan. Ya, semoga lancar Ustaz. Ini jadi kemudian mereka membangun keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Amin. Baik, kita akhiri ya. Ya, mangga Ustaz. Kita akhiri dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, melindungi anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan kita orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karim wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabatu rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hassin maqasidana. Allahumma ij'al amalana kullaha khalisan liwajhikal karim. Allahumma ij'al amalana kullaha khalisan liwajhikal karim. Allahumma ja'al amalana kullah khalisan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah minggu depan. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya, izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.